Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Michelina Trimisalia Murfikoh dengan NIM 22128011 dari Prodi PG PAUD. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang rencana pengembangan sekolah. Rancangan pengembangan sekolah. Rancangan pengembangan sekolah adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Tujuan dari rancangan pengembangan sekolah adalah yang A untuk memberikan gambaran keadaan sekolah secara menyeluruh di masa 5 tahun yang akan datang. Yang B sebagai pedoman dalam menemukan arah kebijakan sekolah dan landasan komitmen bersama seluruh komponen sekolah. C dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan skala prioritas program. D diharapkan dapat memacu peningkatan prestasi sekolah dalam bentuk pengembangan fisik maupun non-fisik. E diharapkan dapat mengunggah peran serta orang tua dan masyarakat dalam berupaya berinteraksi secara aktif dalam pengembangan program sekolah. F mendorong pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk memberikan pembinaan maupun kerjasamanya dalam program pengembangan sekolah. Dan yang terakhir, G untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program kegiatan dengan melakukan monitoring dan evaluasi mengacu pada rencana strategis ini. Pentingnya rencana pengembangan sekolah adalah untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada para pelaku sekolah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik dengan resiko yang lebih kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian pada masa depan. Ya, ada tahap penyusunan pengembangan sekolah. Yang pertama, melakukan analisis lingkungan strategis sekolah. Yang B, melakukan analisis situasi untuk mengetahui status pendidikan sekolah saat ini. C, mencari kesenjangan antara tiap-tiap sekolah. D, memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang. E, menyusun rencana strategis. F, menyusun rencana tahunan. G, melaksanakan rencana tahunan. H, memonitor dan mengevaluasi. Di sini ada nama TK yang telah saya buat, yaitu TK Montessori Bahira Chandrawati. Nama Bahira berasal dari bahasa Arab yang artinya cerdas, berkilau. Sedangkan nama Chandrawati berasal dari bahasa Jawa yang artinya seseorang yang memiliki daya pikir yang cemerlang. Saya mempunyai harapan yang tinggi dengan nama tersebut agar TK yang saya dirikan dapat menciptakan siswa-siswi yang pintar, cerdas, serta dapat mempunyai daya pikir yang cemerlang, serta dapat berkilau dan dapat bersinar ketika dewasa nanti. Alasan saya memilih TK berbasis Montessori adalah agar anak mendapatkan kebebasan dalam setiap aktivitas yang ingin dilakukan, serta anak selalu senang karena dapat belajar dengan cara bermain. Di sini ada rancangan dari logo yang telah saya buat. Arti dari logo tersebut adalah lingkaran, yaitu perputaran dan gerakan yang dinamis. Warna putih pada tulisan nama melambangkan kepolosan dan kemurnian pada anak-anak. Warna biru pada dasar logo melambangkan ketenangan, kenyamanan, keamanan, dan kedamaian. Lambang bintang mengandung makna sebagai suatu prestasi. Tumbuhan padi menciptakan sesuatu generasi yang beradab dan bermoral. Buku yang terbuka adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang. Tulisan tumbuh cerdas dengan pola pikir yang cemerlang adalah harapan saya agar TK yang saya bangun menemukan siswa-siswi yang cerdas serta dengan pola pikir yang cemerlang. Di sini ada visi dan misi dari TK yang saya buat. Visinya adalah menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam menciptakan siswa-siswi
untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Dengan belajar melalui pengamatan alami yang menyediakan ruangan untuk anak-anak bergerak, bermain, dan belajar lebih luas, sehingga menumbuhkan rasa cinta bagi sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Misinya adalah mempersiapkan siswa ke jenjang pendidikan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya, lalu mengoptimalkan seluruh aspek kecerdasan dalam masa perkembangan emasnya. Yang ketiga, mewujudkan generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai, toleransi, cinta terhadap negara, memiliki kepekaan sosial, dan menjadi problem solver di masyarakat. Yang keempat, menerapkan konsep pendidikan aktif, kreatif, inovatif, berkualitas, dan menyenangkan. Lalu di sini ada rencana 5 tahun yang akan mendatang. Di tahun pertama, sarana dan prasarana pendidikan, contohnya seperti menyediakan fasilitas sekolah yang memadai dan berwawasan ke depan mengikuti dengan perkembangan zaman, mulai tersedianya media pembelajaran serta membangun lingkungan pendidikan yang nyaman dan aman untuk anak. B. Tenaga pendidik atau guru yang memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang tinggi. Contohnya seperti standar kompetensi dan profesionalisme guru. C. Sasaran pendidikan siswa-siswi. Pada tahun kedua, saya akan membuat proses pembelajaran yang efektif dan efisien. B. Manajemen sekolah yang tertata serta administrasi sekolah yang rapi. Pada tahun ketiga, yang A, penggalangan biaya pendidikan yang memadai, contohnya seperti jalinan kerjasama dengan penyandang dana, penggalangan dana dari berbagai sumber. Yang B, menciptakan lulusan yang cerdas dan kompetitif. Pada tahun keempat berdirinya, yaitu yang A, memonitoring dan evaluasi terhadap kinerja guru dan tenaga kependidikan. Yang B, melakukan standar kurikulum mengikuti perkembangan zaman. Pada tahun kelima berdirinya sekolah yang telah saya rancang, yaitu akan mulai mengikuti akreditasi sekolah. Di sini ada denah rancangan sekolah yang telah saya buat. Yang pertama, ada gerbang yang digunakan untuk menjaga keamanan dan keselamatan anak ketika berada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, ada parkiran untuk menyimpan kendaraan staf, guru, dan orang tua. Lalu ada lapangan yang digunakan untuk kegiatan motorik atau kegiatan lainnya yang berada di luar ruangan. Lalu ada taman. Taman digunakan untuk menanam tanaman untuk menjaga sirkulasi udara serta menampung air ketika hujan turun. Lalu selanjutnya ada kolam renang. Kolam renang digunakan untuk menjadi sarana untuk olahraga anak. Lalu ada ruang administrasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan di sekolah dan urusan lainnya. Di dalam ruangan administrasi juga terdapat AC, meja, dan kursi, memiliki mesin printer dan laptop, memiliki CCTV, dan memiliki lemari untuk menyimpan arsip dokumen. Yang C ada ruang guru. Ruang guru digunakan untuk ketika guru sedang istirahat selesai anak melakukan kegiatan sekolah. Yaitu ada ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah digunakan untuk menyambut tamu atau orang tua atau murid yang memiliki keperluan dengan kepala sekolah di dalam ruang kepala sekolah. Lalu ada UKS. UKS digunakan ketika anak-anak ada yang sakit. Lalu yang J, terdapat 4 ruangan kelas, yaitu kelas A1, A2, B1, dan B2.
Ruangan kelas ini digunakan untuk melakukan pembelajaran. Lalu ada toilet perempuan dan laki-laki dipisahkan sesuai jenisnya. Lalu ada dapur digunakan untuk keperluan memasak. Lalu ada sentra bahan alam digunakan untuk pembelajaran yang diperlukan. Bahan-bahan yang berkaitan dengan alam seperti air. Lalu ada sentra main peran digunakan untuk anak-anak yang ingin melakukan kegiatan bermain peran sesuai cita-cita atau yang lainnya. Lalu ada juga ruangan seni. Ruang kelas seni terdapat di kelas A1. Sentra seni digunakan untuk anak-anak yang ingin melakukan kegiatan seperti melukis dan yang lainnya. Lalu ada ruang kelas balok, yaitu terdapat pada kelas B1 yang digunakan untuk anak-anak melakukan bermain di sentra balok. Lalu ada ruang kelas imtak. Ruang kelas imtak digunakan anak-anak untuk belajar ketika sentra imtak. Lalu ada ruang kelas persiapan yang digunakan untuk anak-anak belajar seperti berhitung, menulis, yaitu terdapat pada kelas A2. Itu ada juga playground. Playground yang digunakan untuk anak-anak beraktivitas di luar kelas. Di dalam playground terdapat perosotan, ayunan, jembatan, panjat-panjatan, jungkat-jungkit, dan lain-lain. Selanjutnya ada koridor. Koridor digunakan untuk aktivitas pengganti aula. Rencana area bermain outdoor dan indoor. Playground outdoor dipasangkan alat permainan yang terdiri dari perosotan, jungkat-jungkit, ayunan, jembatan, ring basket, dan gawang untuk bermain bola. Lalu alat yang dipasang tentunya alat yang dapat mengembangkan kemampuan fisik motorik, kognitif, serta sosial emosional. Alat tersebut dipasangkan di atas rumput yang tebal dan aman bagi anak. Ketika anak terjatuh pun tidak akan menimbulkan luka yang parah. Yaitu ada playground indoor, akan dipasangkan alat main berupa kolam bola, trampolin, pasir, serta boneka hewan yang dapat dinaiki. Di playground indoor akan dipasangkan matras pada lantainya sehingga menghindari terjadinya luka yang berat ketika anak terjatuh. Lalu di sini adalah media indoor. Media indoornya yaitu media indoor yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak dan meningkatkan kemampuan kognitif anak. Yaitu di sini ada maket gedung sekolah yang di dalam maket tersebut terdapat 2 bangunan sekolah, yaitu di mana 2 bangunan tersebut terdiri atas ruang kelas dan ruang guru dan yang lainnya. Sekian dari presentasi yang telah saya buat. Jika ada kurang dan lebihnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.